Sebagian besar orang tidak suka dengan perubahan, dan para penggemar sepak bola pun juga tidak berbeda. Terkadang semua orang mengakui bahwa perubahan aturan itu bermanfaat, seperti peraturan mengenai back pass bagi kiper sebagai contoh. Perubahan lainnya, seperti VAR, memiliki dampak besar pada pertandingan dan juga pengalaman penonton, sehingga perdebatan terkait VAR hingga kini masih ramai. Salah satu bagian dari pedoman wasit baru yang diperkenalkan pada musim ini adalah untuk mengatasi pemborosan waktu, dan perubahan-perubahan ini sudah menimbulkan kontroversi. Mengapa aturan baru ini ternyata kemungkinan menguntungkan bagi tim-tim kaya yang punya kedalaman skuad lebih baik? Dan apa ruginya bagi tim yang bisa dikatakan lebih miskin? Simak penjelasannya sebagai berikut. Ancaman pemborosan waktu. Ide awalnya adalah mengurangi pemborosan waktu dengan menunjukkan kartu kuning kepada siapapun yang dianggap menggunakan taktik curang untuk membuang waktu bermain. Dan kemudian menambahkan waktu yang telah terbuang di akhir pertandingan untuk memastikan kita sebagai penonton mendapatkan tontonan yang sepadan dengan uang yang kita bayarkan. Seharusnya semua orang bahagia, teorinya seharusnya begitu bukan? Namun sejak awal sudah ada kekhawatiran. Salah satunya diungkapkan oleh bek Manchester United Raphael Varane, yang menggunakan media sosial untuk menyatakan kekhawatirannya bahwa kesejahteraan pemain tidak dipertimbangkan dalam aturan ini. Pemain menurutnya hanya dituntut untuk menghadapi pertandingan yang lebih panjang dalam jadwal yang sudah padat tanpa memikirkan apakah mereka sebenarnya bisa mengatasi beban kerja tambahan itu atau tidak. Selain itu, ada juga masalah yang diangkat mengenai bagaimana pedoman baru ini akan menguntungkan klub-klub besar dengan sumber daya keuangan triliunan untuk memanfaatkan pertandingan yang lebih lama ini. Ini karena mereka punya skuad yang lebih baik dan lebih banyak untuk mengatasi cedera akibat kelelahan dan sanksi yang diakibatkan oleh kartu kuning membuang waktu di waktu normal. Mereka mungkin juga tidak perlu membuang waktu sebanyak tim-tim yang lebih kecil, yang mungkin bergantung pada mencuri 1 atau 3 poin penting saat berusaha mempertahankan keunggulan atau hasil imbang melawan tim besar. Keluhan lainnya juga ada, tapi kurang serius, tapi tetap perlu diperhatikan. Contohnya saat manajer Sheffield United, Paul Heckingbottom, tidak senang dengan cara wasit Peter Banks memimpin saat kekalahan timnya melawan Tottenham Hotspur. Ia mengatakan bahwa timnya dipaksa bermain dengan cara tertentu karena takut akan hukuman yang menghantui mereka. Ia mengatakan bahwa wasit mengatur bagaimana cara mereka seharusnya bermain. Wasit memberitahu untuk bermain bola panjang saja. Ya ini emang agak aneh sih. Kiper Sheffield, Wes Foderingham, juga mendapatkan kartu kuning karena mengambil bola di luar kotak penalti karena dianggap melakukan pemborosan waktu. Dan semakin membuat kesal Heckingbottom karena harus melihat timnya Sheffield United kebobolan 2 gol pada menit ke-98 dan menit ke-100 dan memupuskan keunggulan 1-0 yang berakhir dengan kekalahan. Wasit Banks di laga ini juga mencatatkan rekor kartu kuning terbanyak dalam satu pertandingan. Ada juga keluhan tentang konsistensi dalam memutuskan siapa yang melakukan pemborosan waktu, serta pemain yang mendapatkan kartu kuning dan berisiko dikeluarkan. Karena pelanggaran minor seperti menahan bola sejenak sebelum melakukan lemparan dari pinggir lapangan kan sudah biasa terjadi. Contohnya, Takehiro Tomiyasu, pemain Arsenal yang mendapatkan kartu kuning pertamanya karena melakukan hal itu dan akhirnya dikeluarkan dari lapangan dalam pertandingan melawan Crystal Palace usai pelanggaran keduanya. Dampak besar setelah aturan baru. Tujuan hukuman yang lebih keras terhadap pemborosan waktu adalah untuk mengurangi berapa banyak waktu yang harus ditonton oleh penonton saat tidak ada kejadian dalam sebuah pertandingan. Dalam pertandingan Premier League pada musim 2022-2023, bola berada dalam permainan rata-rata hanya selama 54 menit dan 46 detik. Ini mengikuti tren dalam beberapa tahun terakhir, dan konsisten terjadi di seluruh liga-liga Eropa, di mana bola berada dalam permainan yang lebih sedikit. Ditambah waktu untuk pergantian pemain dan penundaan VAR sebagai faktor yang berkontribusi besar pada pemborosan waktu yang lebih lama dalam pertandingan. Oleh karena itu, pihak berwenang memutuskan untuk menambah waktu yang dimainkan untuk mengatasi masalah tersebut demi kepuasan penonton. Hasilnya sangat mencolok. Meskipun baru 5 pertandingan dalam musim 2023-2024 ini, sehingga dengan hanya melihat sampel yang sangat kecil, kita bisa melihat bahwa para penonton dapat menikmati pertandingan lebih lama dari sebelumnya. Dan yang patut kita perhatikan
adalah di awal musim Premier League ini saja, kita telah melihat 18 gol yang dicetak pada menit 90 atau lebih, yang merupakan 4 gol lebih banyak jika dibandingkan musim sebelumnya. Gol yang tercipta pada masa injury time babak kedua terjadi dalam setiap 2,7 pertandingan musim ini. Ini lebih sering terjadi daripada musim-musim sebelumnya, kecuali musim 2021-2022, di mana gol telat terjadi dalam setiap 4,5 pertandingan. 4 dari gol di masa injury time musim ini adalah gol kemenangan, yang berarti sudah menyamai musim 1998-1999 untuk gol kemenangan di menit ke-90. 2 dari gol kemenangan terjadi pekan lalu, saat Aston Villa dan Tottenham Hotspur meraih kemenangan melalui gol-gol mereka pada waktu tambahan. Gol kemenangan di masa injury time dicetak dalam 8,2% pertandingan Premier League musim ini, yang merupakan proporsi yang lebih tinggi daripada musim sebelumnya. Pemain Aston Villa, Douglas Luiz, mencetak gol kemenangan pada menit ke-98 melalui titik penalti melawan Crystal Palace. Leon Bailey merubah kedudukan menjadi 3-1 dengan gol telat ketiga terlama dalam catatan sejarah sejak 2006-2007, yaitu pada menit ke-100 dan 9 detik. Dan gol telat terlambat kedua dicetak hanya beberapa pekan yang lalu oleh pemain depan Arsenal, Gabriel Jesus, saat melawan Manchester United pada menit ke-115 detik. Kekecewaan Higginbotham saat menyaksikan tim Sheffield United-nya runtuh di akhir pertandingan melawan Spurs bisa dipahami, mengingat gol Dejan Kulusevski dicetak di menit 99 dan 53 detik. Comeback Spurs melawan Sheffield adalah comeback paling telat dalam sejarah Premier League, setelah mereka tertinggal pada menit ke-98. Sementara itu, Aston Villa adalah pemenang terlama kelima dalam catatan. Dengan lebih banyak waktu permainan, lebih banyak gol dicetak sepanjang pertandingan. Tingkat 3,1 gol per pertandingan musim 2023-2024 adalah yang tertinggi dalam setiap musim dalam era Premier League. Ini setidaknya sebagian juga karena ada lebih banyak tembakan tepat sasaran per pertandingan, yaitu sebesar 9,9 daripada musim lainnya. Lebih banyak gol telat, dan lebih banyak drama, itulah yang diinginkan semua orang, bukan begitu? Namun waktu tambahan tersebut dikombinasikan dengan wasit yang ringan tangan mengeluarkan kartunya, berarti kita akan melihat lebih banyak kartu kuning diberikan dibandingkan sebelumnya, sekitar 4,8 kartu kuning per pertandingan, serta kartu merah 0,22 per pertandingan, dan kartu kuning kedua 0,12 per pertandingan. Apakah itu akan masih dianggap menghibur? Ada juga fakta bahwa semua 4 gol kemenangan di menit ke-90 yang terjadi musim ini dicetak oleh tim dengan skuad yang lebih dalam, atau kalau mau jujur, ya tim yang lebih tajir. Spurs mengalahkan Sheffield United dengan striker berharga 60 juta pounds, Richarlison, yang datang dari bangku cadangan untuk mencetak 1 gol dan kemudian menciptakan 1 lagi. Aston Villa yang telah mengeluarkan sejumlah besar uang dalam beberapa tahun terakhir mengalahkan Crystal Palace di menit akhir. Arsenal mengalahkan Manchester United berkat gol gelandang senilai 105 juta pounds di Declan Rice. Tapi kita juga harus sadar bahwa United sebenarnya tidak kekurangan uang. Tetapi ini lebih karena pemain cadangan United jauh lebih lemah daripada milik Arsenal. Terakhir, comeback Liverpool saat menang di Newcastle bulan lalu, setelah mendatangkan pemain senilai 85 juta pounds Darwin Núñez yang datang dari bangku cadangan. Ini membuktikan Newcastle yang juga tim kaya dan tidak dianggap sebagai underdog di kandang saat melawan Liverpool, ternyata mereka punya pemain cadangan yang mungkin tidak sebanding kemampuannya dengan Liverpool. Apakah tim-tim kuat yang diberi lebih banyak waktu untuk bermain diuntungkan dengan waktu tambahan yang panjang ini? Ataukah kita memang lebih suka kejutan yang mungkin terjadi di masa injury time? Tulis pendapatmu di kolom komentar, dan jika Anda suka dengan video ini, jangan lupa klik like, share, subscribe, dan tendang loncengnya agar tak ketinggalan update terbaru dari kami.